Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya al mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Fiqhul Lahwi wat Tarwih. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, jiwa manusia bukanlah jiwa malaikat. Jika malaikat berjalan dan bergerak pada garis yang sudah ditetapkan Allah untuknya, tanpa bisa bergeser sedikit pun, maka manusia tidak seperti itu. Jika ada malaikat yang diciptakan hanya untuk sujud kepada Allah, maka hingga hari akhir mereka hanya bersujud kepadanya tanpa kejenuhan, tanpa bertanya, hingga Allah memerintahkannya untuk berhenti. Tapi manusia tidak seperti itu. Manusia tidak diciptakan dalam format jiwa yang patuh sepenuhnya pada satu garis. Dalam jiwa manusia, Allah telah mengilhamkan kehendak fujur atau jahat dan kehendak takwa. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hingga ia menghadap Allah. Kedua kehendak itu akan terus-menerus terlibat dalam sebuah perang dingin yang tidak memiliki episode akhir. Suatu saat kehendak takwa yang menguasai jalannya peperangan, yang memenangkan peperangan dan menguasai jalannya peperangan. Namun di kali yang lain, dorongan fujurlah yang melemparkan senyum kemenangan. Itu sebabnya manusia tidak selamanya mampu mempertahankan kemenangan sang takwa di dalam dirinya. Ada masanya ketika kekuatan iman melemah dan stamina ibadah menurun, ia akan memasuki sebuah kondisi kelesuan atau futur. Siapapun ia, dengan segala kesolehan yang dimiliki, pasti pernah dan akan melewati saat-saat itu dalam hidupnya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam salah satu hadisnya bahwa setiap amal itu akan melewati masa-masa kelesuan. Namun seorang mukmin sejati adalah dia yang melewati masa kelesuan itu tetap dalam batasan-batasan Allah, tidak dalam kemurkaan-kemurkaannya. Hikmah yang luar biasa terkait dengan pelarangan melakukan sholat sunat di waktu-waktu tertentu adalah agar supaya hamba yang tekun melaksanakan sholat sunat sepanjang hari dapat mengambil jeda sejenak. Sehingga ibadah-ibadah itu tidak membuatnya menjadi jenuh dan bosan. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, video berjudul Fiqhul Lahwi wat Tarwih atau fikih hiburan yang kami tayangkan ini adalah semacam sebuah panduan melewati saat-saat kejenuhan iman itu. Yang saya ambil dari Fiqhul Lahwi wat Tarwih yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Video ini berisi sebuah kajian ilmiah tentang hiburan dan permainan yang dibolehkan dan diharamkan dalam Islam. Video ini berusaha membuktikan keuniversalan dan keabsahan Islam sebagai satu-satunya sistem hidup yang mampu mengatur setiap detail urusan kehidupan manusia. Hingga saat berhibur dan bermain pun, Islam memiliki fikihnya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, tema permainan dan hiburan merupakan persoalan aktual dan penting yang dihadapi oleh manusia di berbagai negara dan zaman yang berbeda. Persoalan ini secara kuat merasuki kehidupan manusia modern dan menggugah respon mereka terhadap berbagai model permainan dan hiburan yang ada. Di antara model permainan dan hiburan tersebut, ada yang melibatkan individu maupun kelompok, ada yang bernuansa hiburan dan permainan rakyat, serta ada yang lebih tampak elit dan resmi. Ada pula hiburan dan permainan yang bernuansa olahraga, seni, ataupun keterampilan. Minha ma yukra'u, wa minha ma yusma'u, wa minha ma yusyahadu. Sebagian dilakukan dengan dibaca, seperti komik, novel, dan lain sebagainya. Dan yang lain dengan disimak, seperti
nyanyian di kaset-kaset, atau ditonton seperti nyanyian yang divideokan, sepak bola, dan pertunjukan olahraga lainnya. Sementara dari sisi cakupannya, ada yang cuma tersebar di tingkat lokal, namun ada juga yang sudah mendunia. Beberapa dari hiburan dan permainan ini adalah baik dan bermanfaat, tetapi terdapat pula yang tidak baik serta berbahaya. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan berbagai model hiburan dan permainan yang ada, orang-orang pun bertanya, apa hukum hiburan dan permainan ini? Sekalipun kaum muslimin tengah diserbu gelombang perang pemikiran, perang budaya, perang media sosial, tapi mereka tetap bertanya, bagaimana pandangan agama terhadap hal ini dan hal itu? Apakah bisa diterima atau ditolak? Apakah ia halal atau haram? Tak dapat dipungkiri, walau diterpa beragam gelombang perang di atas, bagi mayoritas umat Islam, agama tetaplah merupakan rujukan dan katalisator utama. Apalagi setelah maraknya gerakan kebangkitan Islam mewarnai semua lini kehidupan. Dan dapat kita rasakan pengaruhnya di dunia Arab, negara-negara mayoritas Muslim, bahkan menyentuh pula kalangan Muslim minoritas yang berada di luar negara-negara Muslim. Kebangkitan kembali Islam ini meliputi kebangkitan akal dan pemikiran, kebangkitan emosi dan perasaan, kebangkitan tekad dan kehendak, kebangkitan akhlak dan mentalitas, serta kebangkitan dakwah dan jihad. Setelah munculnya gerakan kebangkitan Islam, pamor agama pun terangkat dan gairah keberagaman menguat di mana-mana. Gairah ini bahkan berhasil menyentuh dunia seni. Banyak kalangan artis yang kemudian khusyuk di rumah-rumah mereka, padahal sebelumnya mereka jauh dari agama dan cenderung meremehkan orang-orang yang menekuni agama. Kita pun melihat merebaknya fenomena baru, fenomena pertaubatan para artis dan selebritis, khususnya para artis yang kemudian beralih aktivitas sebagai dai-dai yang secara kokoh memperjuangkan Islam. Dan ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan masyarakat seputar dunia hiburan dan permainan berikut berbagai bidang dan sarananya yang sangat luas, para ahli fatwa seperti biasa sering berbeda sikap antara meringankan atau memperketat, antara yang cenderung toleran dan yang keras. Kalangan ulama yang bersifat keras secara berlebihan, mereka hampir mengharamkan semua bentuk hiburan dan permainan. Sementara yang terlampau lunak hampir menghalalkan segalanya. Dengan begitu, kita menjadi kehilangan substansi permasalahan, dan masyarakat pun terjebak antara penyikapan yang terlampau keras atau terlampau meremehkan. Padahal yang terbaik adalah penyikapan yang moderat, yang notabene merupakan jati diri umat yang moderat. Tak terlampau keras, namun tidak juga meremehkan. Tidak berlebihan dalam mematok standar hukum, tapi tidak pula seenaknya saja. Akan tetapi tak semua ulama pada zaman sekarang menyikapi masalah hiburan dan permainan dengan terlampau ketat. Karena kita banyak menemukan ulama salaf maupun khalaf sebelum kita, selain terlampau keras, ada yang relatif toleran serta meringankan dalam hal hiburan dan permainan ini. Maka siapapun yang menelaah dalil-dalil syariah Islam tidak akan menemukan teks Al-Quran maupun hadis sahih yang secara eksplisit serta tegas mengharamkan hiburan dan permainan. Kecuali hiburan dan permainan yang mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat atau yang bisa menyebabkan terjadinya hal yang merusak. Begitu pula barang siapa yang mengkaji dalil-dalil global yang menyuratkan tujuan-tujuan syariat Islam, tentu akan menemukan bahwa syariat selalu memperbolehkan hal-hal yang baik atau thayyibat, serta melarang hal-hal yang buruk al-khaba'is. Dan hal yang baik tidak cuma berupa makanan, sebagaimana anggapan sebagian orang, tapi thayyib juga menyangkut pakaian, thayyib juga menyangkut penampilan, perkataan yang didengar, serta aroma yang tercium. Pendek kata, thayyib
atau hal yang baik di sini meliputi segala sesuatu yang menyenangkan dan dinikmati oleh panca indera manusia, yaitu pandangan, pendengaran, penciuman, cita rasa mereka, dan seterusnya. Bahkan kalau ditelaah lebih lanjut, dapat kita temukan dalil Quran yang menegaskan diperbolehkannya permainan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jum'ah ayat 11, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin." Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Disandingkannya perkataan perniagaan atau tijarah dengan permainan atau lawan tersebut menunjukkan bahwa keduanya sama-sama diperbolehkan. Namun yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas adalah keasikan mereka dalam permainan dan perniagaan sehingga mengesampingkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi saat datangnya suatu kafilah yang membawa barang-barang dagangan dengan diiringi musik dan pertunjukan sehingga memancing orang-orang beranjak mengerumuni kafilah itu dan meninggalkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tengah berdiri berkhutbah di masjid. Sementara dalam khazanah sunnah kita menemukan Rasulullah SAW pernah mengizinkan sekelompok orang Habasyah mempertunjukkan permainan daerah mereka dengan menggunakan tombak pendek di Masjid Nabawi. Beliau juga mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, untuk menonton pertunjukan tersebut. Dan di kala lain, beliau pernah pula mengizinkan dua hamba sahaya perempuan bernyanyi dan memukul rebana di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Nabi SAW tengah berada di rumah itu. Kejadian itu tepat di hari Lebaran. Beliau kemudian menyampaikan alasannya, "Lita'lamal yahudu anna fi dinina fushah, inni ursiltu bihanifiyah samhah." Agar orang-orang Yahudi tahu bahwa dalam agama Islam kita ini terdapat kelonggaran. Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus dan toleran. Di samping itu, Nabi SAW acap kali bercanda dengan istri-istri beliau serta para sahabat radhiyallahu anhum. Namun beliau tetap tidak pernah mengucapkan sesuatu selain kebenaran. Dan para sahabat radhiyallahu anhum pun meneladani gaya hidup beliau. Mereka juga kerap bercanda serta bersenda gurau. Bahkan di antara mereka ada yang suka melempar humor-humor segar yang barangkali akan susah dipercaya orang yang membacanya pada zaman sekarang. Fenomena-fenomena di atas menuntut kita untuk mencari formula fikih yang terkait langsung dengan realitas keseharian manusia saat ini, yaitu masalah hiburan dan permainan, baik yang terjadi di tingkat individu, keluarga maupun kelompok masyarakat. Dan masalah hiburan serta permainan ini berkait erat dengan media dan seni, maka kita perlu mengkaji hukum-hukumnya dengan tetap berjalan dalam koridor yang moderat yang telah kita pilih. Jauh dari pendirian keras orang-orang yang suka memfasih-fasihkan bicaranya, serta jauh dari pandangan yang sering terlalu memudahkan dari para analis. Dalam hal ini, kita harus terus bersandar pada referensi-referensi yang asli, yaitu Kitabullah, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah teruji kebenarannya. Bersandar pada teladan para sahabat radhiyallahu anhum, serta tujuan-tujuan umum dari syariat Islam. Kita perlu merujuk pada fikih-fikih mazhab yang berbeda, baik yang ditulis oleh ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Kita tidak bisa membatasi diri pada satu mazhab tertentu, tapi justru memanfaatkan kekayaan khazanah intelektual mazhab-mazhab itu. Kita seleksi bagian-bagian yang kita pandang lebih benar dalilnya, lebih lurus pendapatnya, dan lebih terarah jalannya, sambil terus mempertimbangkan antara dalil-dalil yang sifatnya juz'iyah atau partikuler dan tujuan-tujuan umum dari syariat itu sendiri.
Kita tidak ingin membenturkan kedua unsur tersebut, melainkan berusaha memahami dalil-dalil yang bersifat partikuler atau juz'iyah berdasarkan tujuan-tujuan umum syariah, atau dengan mengembalikan yang cabang kepada yang pokok. Sebab kita meyakini bahwa syariat tidaklah paradok, tidak saling menegasikan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sebagaimana kita yakini pula bahwa syariat selalu memelihara hal-hal yang baik bagi manusia dengan mewujudkan dan memperbanyak maslahat bagi mereka dan meminimalisir kerusakan yang dapat menimpa mereka. Kajian ini terkadang menuntut kita untuk menelaah hukum dari akarnya dan merujuk pada dalil-dalil, khususnya jika dalil itu berupa sunnah Rasulullah SAW untuk menguji tingkat validitas dan indikasi pengertiannya. Tentu saja dengan selalu berpegang pada metodologi ilmiah yang telah dirumuskan dasar-dasarnya dan pernah dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu. Dalam hal ini sebisa mungkin penulis kitab ini menerapkan metode at-taisir, pemudahan, terutama karena agama kita memang menjaga kemudahan dan menghilangkan kesukaran. Dan Allah SWT tidak pernah menjadikan kesukaran dalam agama atas diri kita. Dia justru berkehendak untuk meringankan kita dengan rahmat-Nya, karena Dia menciptakan kita sebagai makhluk yang lemah. Rasulullah SAW sendiri telah menyuruh kita untuk memudahkan dalam konteks yang luas. Disabdakan dalam sebuah hadis muttafaq alaih dari Anas radhiyallahu anhu, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Hendaklah kalian memudahkan, jangan mempersulit, dan berikanlah kabar gembira, bukan menimbulkan antipati. Maka metode yang kita gunakan di sini adalah metode Nabi SAW tanpa sedikit pun memasukkan unsur inovatif dari kami. Dan Rasulullah SAW tidak pernah memilih antara dua hal, kecuali mengambil yang lebih mudah selama tidak termasuk perbuatan dosa. Penerapan metode pemudahan atas manusia lebih dibutuhkan pada zaman sekarang dibanding zaman-zaman sebelumnya. Khususnya bila melihat semakin maraknya faktor-faktor yang merusak, banyaknya sarana perbuatan tercela, semakin beratnya tantangan bagi perbuatan terpuji, serta menyebarnya setan-setan manusia yang barangkali justru lebih berbahaya dari setan-setan bangsa jin. Di antara prinsip-prinsip syariat yang populer ialah kesulitan dapat menghasilkan pemudahan. Jika suatu hal susah diterapkan, maka diberikan keleluasaan. Wa idza dzaqal amru ittasa'a. Wad-darurat tubihul mahdzurat wal hajat tanzilu manzilatadz dzarurah. Jika suatu hal susah diterapkan, maka diberikan keleluasaan. Dan keadaan darurat bisa menghalalkan hal yang semula dilarang. Di sini kebutuhan yang mendesak statusnya sama dengan keadaan darurat, baik di tingkat individu maupun publik. Dan tolak ukur keringanan yang disepakati bersama adalah memasyarakatnya kebutuhan tersebut, sehingga tidak bisa dihindari. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.